sesepuh dan bini sepuh, dan tak lupa ibu dan bapak beserta adik-adik remaja masjid yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabillahil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyul azim. Amma ba'du. Sehat ibu bapak? Alhamdulillahirabbil alamin. Kita wajib bersyukur kepada Allah karena sampai detik ini masih diberikan nikmat sehat, masih diberikan nikmat sempat. Karena nikmat sehat ini menjadi pondasi dari segala aktivitas. Kalau badan kita sehat, kerja yo mangkat, ibadah yo kuat. Tapi kalau badan sakit, nggak bisa banyak aktivitas. Betul apa betul? Makanya nikmat sehat termasuk nikmat yang pokok yang sudah Allah berikan kepada kita. Dan tak lupa sholawat beserta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga bapak dan ibu yang hadir di sini termasuk umat Nabi Muhammad yang kelak di akhirat mendapatkan syafaatnya. Bapak dan ibu, adapun tema yang akan kita bahas di malam hari ini seperti Bapak Ibu lihat di slide, yaitu musim dingin, musim yang paling menguntungkan bagi para ahli ibadah. Harapan saya ketika datangnya musim hujan seperti ini, kita sebagai seorang muslim mampu menyikapi musim hujan dengan sikap yang baik yang sesuai petunjuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Emangnya selama ini gimana ibu bapak kalau datang musim hujan biasanya menyikapinya? Hujan deras di luar, basahnya di luar, atau gimana? Atau grosulo gitu, hujan terus, nggak laku-laku jualannya gitu ya. Nah, harapan saya nanti ketika jenengan sudah mendengarkan materi ini secara utuh saya paparkan, jenengan memiliki pemahaman yang baik tentang menyikapi musim hujan. Bisa diterima nggih? Nah, ibu dan bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, faktanya bahwasannya negara kita adalah negara yang posisinya dekat garis khatulistiwa. Semua negara yang dekat garis khatulistiwa seperti Indonesia itu disebut negara tropis. Dan negara tropis ibu dan bapak cuman punya 2 musim. Kalau nggak musim hujan pasti musim kemarau. Jadi nggak punya 4 musim. Kenapa Pak Dede di Indonesia kok nggak turun salju? Ya alhamdulillah, musim hujan saja pada masuk angin, pada pilek, apalagi musim salju Bapak Ibu.
Dan puncak musim hujan di Indonesia pada tahun 2022 puncaknya nanti di bulan Januari dan Februari. Berarti sekarang ini baru awal-awal musim hujan. Baru awal saja di Indonesia sudah terjadi musibah, yaitu di Batu. Batu itu daerah mana, Ibu, Bapak? Malang, nggih. Dan bencana ini terjadi pada tanggal 4 November tahun 2021. Ya baru 2 minggu yang lalu lah. Ini pembukaan musim hujan di Indonesia. Terus saya pengen nanya kepada ibu dan bapak yang hadir, apakah musim hujan atau musim dingin itu ada di dalam Al-Quran, Bapak Ibu? Ada apa enggak? Di dalam Quran surat apa, Bu, Pak? Hah? Al-Quraisy. Ternyata di dalam surah ini itu dijelaskan tentang musim dingin, Bapak Ibu. Surah yang kita hafal dari zaman kita TPA. Nah, ini repotnya. Kita hafal tapi kadangkala tidak memahami isinya gitu loh. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ilafihim. Kebiasaan orang-orang Quraisy, ya, rihlah, suka melakukan perjalanan yang jauh, syita, di musim dingin, wasaif, dan di musim panas. Inilah ayat yang menjelaskan tentang musim dingin di dalam Al-Quran. Pak Dede, emangnya perjalanan apa yang dilakukan orang-orang Quraisy? Bapak dan Ibu pernah saya jelaskan. Ini adalah peta Jazirah Arab. Ya. Bapak dan Ibu, Jeddah, Madinah dan Taif itu disebut daerah Hijaz. Bapak dan Ibu, orang-orang Hijaz memiliki dua kebiasaan sebagaimana yang disebutkan dalam Quran surah Al-Quraisy ayat 2. Ibu dan Bapak perhatikan di gambar. Kalau musim panas atau musim kemarau, orang-orang Hijaz, Mekah, Madinah, Taif itu melakukan perjalanan jualan ke atas, ke utara, ke negeri Syam, yaitu Suriah, Irak, dan Yordan. Mereka bawa apa, Pak Dede, dari Arab atau dari Hijaz? Mereka bawa kurma basah, kurma kering. Kurma basah itu yang paling afdol digunakan untuk berbuka puasa. Rutop itu loh Pak, kurma basah. Makanya urutan buka puasa yang paling afdol, rutop, kurma basah, kurma kering, kalau nggak ada air putih. Yang disebut dengan berbuka dengan yang manis bukan dari gula Pak. Itu udah olahan, tapi manisnya dari buah-buahan. Nah, jadi kurma basah, rutop, bulu domba, kulit, minyak samin, tumbuhan herbal, mereka bawa dari Hijaz, kemudian dijual ke utara, ke Suriah, ke Irak, ke Yordan.
Selesai dijual di sana, lari semua kulaan dari utara, dari Syam. Apa yang mereka kulaan dari sana? Mereka ambil gandum, sagu, minyak, buah-buahan kering, khamr. Saat itu belum dilarang, budak berkulit putih. Nah, kulaan dari sana dibawa lagi ke bawah, ke Hijaz. Itu kalau musim panas. Kalau musim dingin, ibu dan bapak, orang-orang Hijaz ini musim dingin turunnya ke daerah selatan, ke Samudra Hindia. Kalau mau haji dan umroh, mulai mikotnya masuk daerah sini ya Pak. Mulai menggunakan pakaian ihramnya. Nah, jadi ke daerah selatan, ke negeri Yaman Bapak dan Ibu. Nanti jualan di Yaman, selesai balik lagi. Lah Pak Dede, yang bikin rute ini siapa sih? Kok orang-orang Quraisy bikin rute seperti ini, siapa yang mengawalinya? Yang mengawalinya adalah kakek Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu, kakeknya Nabi itu termasuk tokoh di Mekah yang sangat dihormati. Jadi Nabi itu dari keluarga Bani Hashimiyah, keluarga yang terhormat. Keluarga Hashimiyah di Mekah itu diberikan amanah memegang kunci Ka'bah dan memberikan jamuan kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Jadi keluarganya Nabi sampai mbah buyutnya adalah orang-orang soleh, orang-orang terhormat di Mekah sana. Nah, ibu dan bapak, kakeknya Nabi ini mengamati salah satu fenomena sosial yang dilakukan orang-orang Quraisy ketika terjadi musim paceklik. Orang Quraisy itu suka melakukan al-i'tifar. Apa itu al-i'tifar? Yaitu menyiksa diri. Dia membawa dirinya, keluarganya, meninggalkan rumahnya, kemudian menuju padang pasir, berdiam diri di sana sampai habis stok makanan, sampai meninggal di sana. Ada beberapa orang-orang Mekah sana melakukan hal ini. Untuk menghindari kejadian ini tidak terulang terus, maka kakeknya Nabi membuat rute ini. Hayu orang-orang Mekah, kita saling tolong menolong. Jangan sampai ada orang yang melakukan al-i'tifar. Bagaimana? Kita hayu jualan bareng. Kalau musim panas kita ke utara, kalau musim dingin kita ke selatan. Inilah sejarahnya seperti itu. Sampai sini bisa diterima apa belum? Nah, jadi sampai sini saya ingin bilang kepada Bapak dan Ibu bahwasannya musim hujan, musim dingin itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Nah, selanjutnya, musim dingin di Mekah itu luar biasa. Yo dingin, bu jekut tenanan kalau kata orang musuk gitu ya. Derajatnya sampai 15 sampai 19 derajat Celcius. Anginnya itu kenceng banget. 5 sampai 8 km per jam. Jadi memang benar-benar dingin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan channel Muslim. Saat ini kami berada di sekitar Karomah dan saya sedang mengabarkan atau sedang meliput bahwa cuaca kota Mekah pada hari ini di tanggal 12 Januari 2019 ini cuacanya sangat dingin sekali dan bisa kita lihat banyak orang-orang yang di sekitar Masjidil Haram ini dingin Pak, benar. Terus bagaimana kita Pak Dede sebagai seorang muslim yang tinggal di Indonesia, khususnya Sudimoro, Boyolali, sikap kita menghadapi musim hujan kayak gini gimana Pak Dede? Haruskah bersedih? Tidak, harus bahagia dan semangat. Wah,
Alasannya kenapa Pak Dede kita harus semangat dan bahagia menyambut datangnya musim hujan? Karena ibu, bapak, orang-orang soleh terdahulu ketika menyambut datangnya musim hujan, mereka juga bahagia. Sampai-sampai musim dingin, musim yang paling menguntungkan bagi para ahli ibadah. Ibadah apa emangnya Pak Dede? Yang pertama, ucapan dari Umar bin Khattab. Siapa yang tidak mengenal Umar bin Khattab? Termasuk al-asrah mubashirin ilal jannah, 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk ke dalam surga. Ketika datang musim dingin, musim hujan, asyita'u ghanimatul abid. Musim hujan, musim dingin adalah harta rampasan perang para ahli ibadah. Waktunya nyari pahala sebanyak-banyaknya, kata Umar bin Khattab. Kenapa Pak Dede? Nabi Muhammad menjelaskan dalam hadis riwayat Baihaqi, asyita'u rabiul mu'min. Musim dingin itu musim seminya bagi orang-orang mukmin. Musim semi kalau kita bahasakan dengan bahasa Jawa musim apa Pak? Apa ya Pak Haji? Waktu menanam gitu ya. Nah, jadi waktunya nanam gitu ya. Kenapa? Qasura naharuhu fasam, karena di musim hujan siang harinya itu menjadi pendek, kita bisa gunakan untuk berpuasa. Wa tala lailuhu faqam, dan malam harinya di musim hujan waktunya menjadi panjang, bisa kita gunakan untuk qiyamul lail. Ternyata datangnya musim hujan menyebabkan pergeseran waktu, Bapak Ibu. Kalau musim dingin atau musim hujan, siang harinya itu pendek, cuman 13 jam. Kalau musim panas, musim paceklik, musim kemarau, itu siang harinya jadi panjang. Jadi berapa? Jadi 18 jaman. Pak Dede kerasan apa mboten sih ini? Kayaknya kita yuk biasa-biasa aja. Kalau diteliti tenanan, yuk ada perbedaan. Apalagi bagi negara-negara yang memiliki 4 musim. Nah, sampai sini bisa diterima nggih? Nah, jadi Nabi Muhammad berkata, asyita'u rabiul mu'min. Ini datang musim hujan. Sekarang datang musim dingin. Waktunya beramal sebanyak-banyaknya bagi orang yang mukmin. Sampai-sampai ibu, bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dijelaskan, al-ghanimatul barida saumu fisyita. Harta rampasan perang yang dingin itu berpuasa di musim hujan. Loh kenapa Pak Dede? Secara logikanya ibu dan bapak, kalau orang puasa kan nggak makan, nggak minum, pasti kerasanya panas. Kerasanya ngelak. Betul apa betul? Berat banget. Tapi rasa panas, rasa lapar, rasa ngelak itu tidak begitu terasa kalau musim hujan dingin. Gelundang-gelundung kaya semongko. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah adzan maghrib, ayo buka puasa. Kan nggak kerasa Pak. Apalagi yang kerjanya di kantor cuman ngutak-ngetik loh. Udah asar lagi, udah maghrib lagi gitu. Betul apa betul? Nah, ibu dan bapak, bagaimana pendapatnya para orang-orang soleh Pak Dede tentang musim dingin, ada tidak ada? Yang pertama, ucapannya sahabat Nabi yang bernama Ibnu Mas'ud. Sebagai gambaran buat ibu dan bapak, sudah pegel apa belum kakinya itu? Kalau sudah pegel diselonjorkan mawon ya. Jadi kalau pengajian dari rumah itu sangu kopi Pak. Saya di rumah sangu kopi nih masih, biar nggak ngantuk, gak apa-apa, bawa catatan dan sebagainya. Nah ibu bapak, Ibnu Mas'ud ini sahabat Nabi
yang oleh Nabi ini sering dipuji-puji karena kesolehan dan keilmuannya. Ibnu Mas'ud ini, ibu dan bapak, sekedar buat memberikan gambaran di pikiran kita. Ibnu Mas'ud ini orang yang hafal Quran, salah satu sahabat Nabi yang hafal Quran. Dan Ibnu Mas'ud ini bukan hanya hafal, beliau sampai bilang kayak gini, setiap ayat Al-Quran yang turun, aku tahu di mana turunnya, dan ayat ini ditunjukkan untuk siapa, aku tahu semua. Saking fahamnya. Yang kedua, sampai-sampai Nabi Muhammad memberikan surat khusus rekomendasi. Kalau kita belanja di Shopee, di Tokopedia kan wah recommended gitu. Nabi itu sampai memberikan rekomendasi untuk Ibnu Mas'ud. Barang siapa yang pengen belajar Al-Quran sebagaimana Al-Quran pertama kali diturunkan, belajarlah kepada Ibnu Mas'ud. Ini Nabi yang memberikan rekomendasi langsung. Surat sakti. Walaupun Ibnu Mas'ud secara fisik tidak gagah, tinggi, besar, ganteng, Ibnu Mas'ud itu betisnya cilik tenanan. Pernah Ibnu Mas'ud itu mengambil tangkai siwak untuk siwak itu loh. Naik dikit ada angin, jubahnya kesingkap. Ternyata betisnya kecil, diguyu kancane, cilek mentok gitu. Karena orang Arab terkonotasi orang Arab gimana? Kan tinggi besar, hidup di padang pasir. Lah iki cilik gitu loh ya. Diguyu kata Rasulullah, kenapa kalian pada ketawa? Itu loh ya Rasulullah, betisnya cilik tenanan, kayak biting gitu. Langsung Rasul bilang, hei sahabatku, kedua betisnya Ibnu Mas'ud apabila dibandingkan dengan Uhud besok di akhirat, maka dua betisnya Ibnu Mas'ud itu lebih berat daripada gunung Uhud. Dan Ibnu Mas'ud Bapak Ibu cerdasnya itu bisa meriwayatkan 840-an hadis Nabi. Wow, kita kan hadis Arba'in An-Nawawi aja bolak-balik ora apal-apal. Beliau 840 hadis. Beliau bilang apa ketika datangnya musim dingin? Ini ucapan beliau. Marhaban bisyita. Selamat datang musim dingin. Fihi tanzilur rahmah. Di dalam musim dingin, di dalam musim hujan, di dalamnya terdapat berbagai rahmat. Betul tidak? Makanya kalau turun musim hujan kita doanya apa? Allahumma shayban nafi'an. Dan termasuk ketika turun hujan yang deras, termasuk waktu mustajabnya doa, ya, tahtal matar, di bawah guyuran hujan, termasuk doa yang mustajab. Makanya Ibnu Mas'ud mengatakan fihi tanzilur rahmah. Lalu beliau berkata lagi, amalailuhu fatawil lil qaim. Malam harinya menjadi panjang, maka gunakanlah untuk qiyamul lail. Wa amman naharuhu faqasir, dan siang harinya menjadi pendek lisaim, maka gunakanlah untuk berpuasa. Bisa diterima sampai sini? Sudah ngantuk apa belum ini? Nah, belum. Yang nomor 2, pendapatnya seorang tabi'in. Tabi'in itu, ibu, orang yang belajar ilmu agama langsung kepada sahabatnya Nabi. Jadi termasuk orang pilihan. Siapa namanya? Ubaid ibnu Umair. Siapa tuh Pak Dede? Tak kasih kenal ke. Ubaid ibnu Umar ini seorang ulama yang alim. Sampai-sampai di sebuah kisah ada seorang perempuan yang cantik tenanan. Bisa dibayangkan perempuan Arab ya? Jangan dibayangkan Pak, dosa Pak. Oh ya, perempuan Arab gitu ya. Perempuan putih gitu kan, Masya Allah cantik. Perempuan ini bilang kayak gini ke suaminya, wahai suamiku, adakah di Mekah ini laki-laki yang tidak terpesona dengan kecantikanku? Masya Allah. Kan padahal perempuan ini fitnah terberat bagi laki-laki. Betul Pak Ustadz? Oh betul gitu katanya. Nah kata suaminya ada. Siapa? Ubaid ibnu Umar. Gak percaya. Tak tes saya. Maka istri yang cantik ini dengan izin suaminya menggoda
Ubaid ibnu Umar di masjid sedang kajian taklim. Dinasehati Pak. Selesai ketemu Ubaid berubah ke rumah. Wah kayak, loh kenapa Bu? Aku ora kuat. Saking dinasehatinya sampai masuk ke dalam hati, nyerah, tobat ini perempuan. Nah, beliau bilang apa ketika datang musim dingin? Kana yaqulu idza jaa syita ya ahlul Quran. Karena Ubaid ibnu Umar ini termasuk tabi'in yang sangat cinta Al-Quran. Beliau bilang apa? Wahai para pecinta Al-Quran, siapa yang senang baca Quran, siapa yang senang murojaah, siapa yang senang menghafal Quran, siapa yang senang mentadabur Quran. Karena di dalam Al-Quran itu, kalau beli Al-Quran baru, kan pitanya ada berapa? Ada 3. Itu bukan aksesoris Pak. Ada tujuannya penerbit memberikan 3 pita itu. Pita pertama untuk batas tilawah. Pita kedua untuk menghafal Quran. Pita ketiga untuk tadabbur Al-Quran. Oh ini pita 1 saya bacanya sampai segini. Hafalnya rakyat tang siti lah juz 30. Terus tadabburnya di sini gitu. Itu pita bukan aksesoris. Nah, Bapak kenapa Bapak? Oh saya pitanya 1 Pak Dede. Oh ya bikin sendiri nanti ya. Nah Ibu dan Bapak beliau bilang apa? Sama ya. Tola lailuhu li solatikum. Musim hujan waktunya menjadi panjang, gunakan untuk qiyamul lail. Wa qasuran naharu li siyamikum. Dan siang harinya menjadi pendek, maka gunakan untuk berpuasa. Ibu dan bapak yang hadir, datangnya musim hujan, datangnya musim dingin menyebabkan kandungan nilai pahala yang jenengan lakukan itu pahalanya jadi naik. Jadi musim hujan itu boosternya amal soleh. Bahasanya keterima enggak ini? Jadi kalau anak muda mungkin bisa nosnya itu loh. Jadi meningkatkan nilai pahalanya, memberatkan pahalanya itu di musim dingin. Loh kok bisa Pak Dede, maksudnya gimana? Begini. Di dalam hadis riwayat Muslim, ibu dan bapak Nabi bilang kepada para sahabat, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khotoya. Hei sahabatku, mau tidak aku tunjukkan satu perkara yang bisa menggugurkan dosa-dosa kalian. Wa yarfa'u bihi darajat. Dan amalan ini bisa mengangkat derajatmu di hadapan Allah. Kemudian para sahabat qalu bala ya Rasulullah, tentu kami mau ya Rasul. Wah ini excitednya para sahabat tuh kayak gini, dikasih amalan pasti mereka semangatnya luar biasa. Lalu Nabi bilang apa? Isbaghul wudhu alal makari. Berwudu di situasi yang sulit termasuk amalan yang menaikkan derajat dan menghapuskan dosa. Yang dimaksud berwudu di waktu yang sulit gimana Pak Dede? Berwudu di musim dingin. Apalagi di Musuh apa di Tawangmangu Pak. Masya Allah jekutnya luar biasa. Ini air biasa apa air es gitu ya. Betul apa betul Pak? Ternyata dinginnya air untuk berwudu di musim dingin, Masya Allah menaikkan derajat pahalanya. Kemarin saya ngisi tema ini di Masjid Al-Huda Kerten belakang Korem, karena di sana setiap subuh kedua selesai ngisi kajian ada orang datang ke saya, makasih Pak Dede loh. Kenapa? Lah Bapak dari mana? Saya dari Bogor. Saya itu di Bogor itu dingin Pak Dede gitu ya. Saya jadi semangat ibadah ini ya, walaupun malam-malam berwudu gitu. Dan ingat Bapak Ibu, malam harinya orang soleh itu ngapain sih Pak Dede? Kalau orang soleh atau calon-calon penghuni surga yang sekarang masih hidup di dunia, kalau malam itu ngapain? Aktivitasnya apa? Cuman 2 Pak. Orang soleh kalau malam hari kalau tidak tahajud ya tilawah. Udah kerjaannya cuma 2 ini. Kalau tidak tahajud ya tilawah Quran. Ya kecuali ngomong yang anaknya banyak ngomong. Nah, contohnya siapa saja Pak Dede? 1, Imam Bukhari.
Siapa yang tidak kenal beliau? Kalau malam hari sholat qiyamul lail, kemudian dilanjut tilawah Quran. Sekali duduk setengah Al-Quran beliau baca. Berarti 15 juz. Gimana Pak? Sama ya sama jenengan ya? Saya 15 baris sampai rukuk itu ya. Seperti Imam Ahmad bin Hambal juga sama. Beliau qiyamul lail, kemudian duduk tilawah Quran. Setiap 1 minggu beliau menghatamkan Al-Quran. Kemudian Imam Syafi'i juga sama. Ketika qiyamul lail, beliau membaca surah Al-Ma'in dari kata mi'ah. Mi'ah kan artinya 100. Jadi sekali berdiri membaca 100 ayat. Ya seperti bapak-bapak yang hadir lah ya. Qul huwallahu ahad diulang-ulang terus Pak. Nanti 100 gitu kan nama gitu ya. Nah karena hafalannya cuma itu doang Pak Dede, ya udah apa-apa. Sak kesel rokok gitu ya. Dan beliau menghatamkan Quran. Imam Malik juga sama. Maka orang soleh kalau malam hari mungkin setelah bercengkrama dengan istri dan anak, gojek bareng, kemudian istirahat, ketika bangun ya ini kerjaannya. Kalau nggak tahajud ya tilawah. Dan ini adalah ciri-ciri penghuni surga yang sekarang masih hidup di dunia. Surah Az-Zariyat ayat 15 dan 19. Apa kata Allah? Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah, mereka di dalam surga dan mereka matanya itu merasa bahagia dengan apa yang mereka dapatkan. Akhidina ma'atahum rabbuhum, mereka mendapatkan semua yang dijanjikan Allah untuk mereka. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin, dan ketika dulu mereka masih hidup di dunia adalah orang-orang yang suka berbuat baik. Kanu qalilan minal lail ma yaj'un, dan ketika malam hari mereka adalah orang-orang yang sedikit tidur. Bukan berarti kurang tidur. Kan malam itu dibagi, nanti saya jelaskan. Nah, dan kebiasaan orang soleh ya pasti qiyamul lail di malam hari. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, alaikum bi qiyamil lail, dirikanlah oleh kalian sholat di malam hari. Raketang 2 rakaat plus 1 witir menjelang subuh. Wan, ampuh sisan Pak. Ya. Da'bu shalihin, karena qiyamul lail adalah kebiasaan orang-orang soleh qablakum, sebelum kalian. Wa huwa qurbatun ila rabbikum. Qiyamul lail di malam hari mendekatkan diri kepada Allah. Ingat, kita mendekatkan diri kepada Allah sejengkal, Allah akan mendekat kepada kita sehasta. Kita mendekat kepada Allah sehasta, Allah akan mendekat kepada kita lari-lari kecil. Ketika kita mendekati Allah dengan lari-lari kecil, Allah akan lari dengan cepat. Artinya apa? Kalau kita semangat mendekatkan diri kepada Allah, Allah pun akan makin mendekat kepada kita. Bisa diterima nggih? Nah, Bapak dan Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah, kemudian dilanjutkan wa mukaffiratun lisayyiat wa manhatun anil ismi. Berdiri di malam hari untuk qiyamul lail menggugurkan kesalahanmu dan menggugurkan dosa-dosa yang pernah kalian perbuat. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah sampai belum? Sampun? Saya akhiri nih gitu ya. Nah, Ibu dan Bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, inilah ucapan dari seorang ulama tentang kebiasaan Nabi. Nah, yang dimaksud dengan orang-orang soleh itu kalau malam hari sedikit tidur, artinya malamnya itu dibagi-bagi, tidak ngebok nanti subuh, dibagi-bagi. Malam hari itu kan ada 3, sepertiga malam pertama, kedua, dan ketiga. Monggo jenengan gunakan yang mana. Contoh, kalau Abu Bakar kadangkala qiyamul lailnya di malam pertama, yaitu habis sholat isya sampai jam 10:30. Pak Dede, apakah sholat tahajud itu kan harus tidur dulu? Qiyamul lail kan artinya berdiri di malam hari, nggak perlu harus tidur dulu. Boleh habis sholat isya, kan tarawih juga habis sholat isya.
Nah selanjutnya atau pilih di sepertiga malam kedua setengah 11 sampai jam 1 atau di sepertiga terakhir. Kata ya seorang ulama Ibnu Hajar Asqalani, penulis kitab Fathul Bari, beliau mengatakan inna sholatuhu wa naumuhu kana yakhtalif fil lail. Nabi itu masalah urusan tidur, masalah urusan sholat di malam hari itu enggak netep, pindah-pindah. Kadang di awal, kadang di tengah, kadang di akhir. Wala yuratib waqtan muayyanan. Jadi tidak tetap. Bal bihasabi ma tayassara lahul qiyam. Nabi tetap mendirikan sholat, melaksanakan qiyamul lail sesuai dengan situasi dan kondisi yang paling mudah dilakukan. Monggo, jenengan merasa paling mudah kapan? Di awal, di tengah, atau di akhir? Yang paling mudah menurut jenengan. Tapi tetap rekomendasi yang paling utama di sepertiga malam terakhir, ya, yaitu kana yanamu nisful lail wa yaqumu thulutsahu. Jadi sebaik-baiknya sholat adalah sholatnya Nabi Daud, yaitu sholat malam. Nabi Daud di setengah malam pertama beliau tidur, kemudian ya di sepertiga terakhir beliau bangun. Nah ibu dan bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, monggo kalau jumlah rakaat disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Makanya di dalam ya Syarah Sahih Muslim ibu ya dijelaskan oleh Imam An-Nawawi, wala khilaf annahu laisa fi dzalika ahadun la yuzaddu alaihi wala yanqusu minhu. Tidak masalah jenengan mau 13 rakaat, mau 11 rakaat, mau 2 rakaat sekalipun tidak masalah, ya. Wa anna salatul lail min ta'atil lati kullama zadat fiha zadal ajri. Karena qiyamul lail di malam hari itu merupakan bukti ketaatan jenengan kepada Allah. Makin banyak rakaat, pahalanya juga makin sedikit, ya sesuai. Tapi wa inna ma khilaf, yang jadi permasalahan fi fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mencontoh Nabi itu yang lebih utama, ya kayak taraweh lah. Ya hitung-hitung pemanasan, Pak. Taraweh kan 5 bulan lagi. Nah, biar kuat setelah ini. Nah ibu bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, kalau urusan witir mah jenengan sudah tahu, paling sedikit 1, paling banyak 13. Nah bapak ibu, setelah qiyamul lail, setelah tahajud, diusahakan kalau nggak ngantuk yo tilawah Quran malam-malam, Pak. Nggak apa-apa sambil nyiapkan kopi di samping Qurannya, ora sahdu tenanan. Sambil hujan kricik, Masya Allah, nikmat banget itu. Karena tilawah Quran, berdiri di malam hari untuk tahajud merupakan bisnis dengan Allah yang tidak akan rugi. Artinya pasti akan Allah balas amal soleh tersebut. Dalam Quran surah Fatir ayat 29, Bapak Ibu sering mendengarkan ayat ini dari para ustadz. Alladzina yatsluna kitaballah, orang-orang yang senang membaca Al-Quran. Ibu, walaupun jenengan ada yang tidak paham Al-Quran isinya, kecuali dengan membaca terjemah tidak masalah. Membaca Al-Quran itu nutrisi untuk hati, Bapak Ibu. Jenengan baca Quran, efeknya bisa jenengan rasakan di hati jenengan. Hatinya jadi adem, hatinya jadi tenang, Bapak Ibu. Kemudian wa aqamas shalah, mendirikan sholat di malam hari. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Orang yang suka nyah-nyoh, baik terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi, ya, yarjuna tijaratan lan tabur. Ibu dan bapak, mereka sedang berbisnis dengan Allah, bisnis yang tidak akan pernah merugi, pasti untung. Nggak ada ruginya, Pak. Makin banyak ayat yang dibaca, maka berbanding lurus dengan nilai pahalanya. Contoh,
man qara'a bimi'atin ayatin fil lail, barang siapa ketika malam hari dia tilawah Al-Qur'an sebanyak 100 ayat, kutibalahu kunutu lailah, maka ditulis oleh Allah pahalanya sebanding dengan sholat sunnah sepanjang malam. Gimana Pak? Pilih sholat sunnah tahajud sepanjang malam atau baca Al-Quran 100 ayat. Ringanan 100 ayat dah. Dan Al-Quran kalau dibaca di dalam sholat, pahalanya itu akan berlipat-lipat tambah tinggi. Nabi bilang kepada sahabat, ayyuhibu ahadukum idza raja ila ahlihi an yajida fihi thalatha khalifatin idhamin siman. Hei sahabatku, kalau kamu pulang ke rumah, di depan rumahmu ada 3 ekor unta yang gendut-gendut, kemudian unta ini lagi hamil, itu hadiah buat kamu. Kamu senang tidak? Para sahabat bilang, qala na'am, tentu saja senang. Lalu Nabi menjelaskan, fathalatu ayatin yaqra'u bihinna ahadukum fis shalah khairun lahu. 3 ayat yang kalian baca di dalam sholat, pahalanya, keutamaannya itu lebih baik dibandingkan dengan mendapatkan 3 ekor unta yang lemu-lemu tur lagi hamil. Bisa diterima Bapak Ibu? Nah, Bapak dan Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di musim hujan, di musim dingin kayak gini, orang soleh menyedikitkan tidur. Mereka memperbanyak ibadah dengan qiyamul lail dan tilawah Quran. Kenapa Pak Dede? Ingat, kalau musim hujan itu rawan bencana. Betul napa betul? Banjir, tanah longsor. Kadangkala malam hari hujannya deras banget, disertai angin puting beliung. Betul? Saya hari Rebo kemarin ngisi di desa Pondok Grogol deket Langenharjo. Pulangnya lewat Nggawo pas hujan deres Pak. Kroso tenanan itu ya. Artinya kenapa? Kalau musim hujan pasti kodok pada keluar, laron pada keluar. Berarti ular juga pada keluar. Artinya nek malam hari di musim hujan yo ojo ngebbo ngono lho. Melek biar banyak waspadanya. Apalagi meleknya diisi dengan tilawah dan qiyamul lail. Masuk napa mboten? Nah, Bapak dan Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah, 5 menit lagi masih kuat. Nah, saya sudah ngomong 48 menit loh Pak. Siang harinya dianjurkan diisi dengan memperbanyak puasa. Loh kenapa Pak Dede? Sampai-sampai dijelaskan al-ghanimatul baridah. Berpuasa di musim hujan disebut dengan harta rampasan perang yang dingin, sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi. Apa keutamaan puasa? Benar-benar penting Pak. Puasa ini benar-benar bisa diandalkan besok di akhirat sebagai tameng dari panasnya api neraka. Dalam hadis riwayat Ahmad, innamas siyam, sesungguhnya puasa itu junnatun, akan menjadi tameng, yasta'zinu bihal abdu minan nar, menjadi tameng bagi seorang hamba yang sering rutin puasa ya dari panasnya api neraka besok di akhirat. Bapak dan Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah, plus orang yang puasa adalah orang-orang yang doanya mustajab. Salasatun la turaddu da'watuhumus siyam hatta yuftir. Ada 3 doa yang tidak akan tertolak. Salah satunya orang yang berpuasa sampai dia berbuka, dia termasuk orang-orang yang doanya mustajab. Double 2.
puasa sudah mustajab plus tahtal amtor atau tahtal mator, yaitu pas hujan. Udah hujannya deres, itu waktu mustajab plus orangnya lagi puasa, double-double kan. Nah, ibu bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, saya mau bilang, kalau musim hujan banyak penyakit napa mboten? Banyak. Nah, ketika musim hujan ada demam berdarah, diare, mulai banyak yang nyetatus nyun ngapunten. Saya lagi perutnya nggak enak, betul loh betul. Karena musim dingin perutnya jadi nggak enak. Kemudian penyakit ispa, infeksi saluran pernafasan, udara dingin, wah mulai kambuh asmanya. Kemudian banyak penyakit kulit ya, jampesan gitu ya. Atau yang lain flu mulai. Kan musim hujan itu banyak penyakit, Pak. Dan kita sumutasihu, berpuasalah kalian maka kalian akan sehat. Berpuasa di musim hujan meningkatkan imunitas tubuh jenengan sehingga di musim hujan jenengan tidak mudah sakit. Oh, Masya Allah. Berarti ajaran Nabi Muhammad sangat luar biasa. Kenapa musim hujan dianjurkan untuk malam harinya tilawah dan qiyamul lail, siang harinya untuk puasa? Artinya berpuasa dan sholat tahajud di musim dingin selain menambah pahala juga untuk menjaga kesehatan badan di musim dingin. Masya Allah. Nek musim dingin malahan mager, ora gelem obah, wah repot. Harusnya banyak obah. Motore mobilnya habis kehujanan ya ndang-ndang dikumbah, ya ngepel, malahan keringetan badannya sehat. Nek klontrak, terus makannya sing sembarangan karena ada sofi food, wah makanan jajan wah tambah cepet sakitnya. Bisa diterima niki nggih? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan pencerahan dan tambahan ilmu yang barokah kepada ibu dan bapak sekalian. Sudah 8:30 ini, kayaknya ya sudah ngantuk malam ya. Bapak dan ibu, saya persilahkan kalau ada yang mau nanya unek-unek ya. Monggo. Monggo. Waalaikumsalam. Nggih. Nggih. Oh, nggih. Wah, ini berat ini. Nggih. Nah, itu. Sebagai musim dingin. Musim hujan. Nggih. Nah, pertanyaan saya, apakah itu tepat? Karena begini Pak, sekarang ini tadi sudah disampaikan juga nanti sampai bulan Januari itu hujannya masih ini. Nah, sekarang ini kan subuhnya jam 3.46. Maghribnya tertulis misalnya adalah jam 17.40. Ini menurut perhitungan saya, siangnya panjang itu Pak. Yeah. Siangnya panjang. Karena sekarang ini matahari ada di belahan selatan. Kemudian indikator yang kedua kaitan dengan temperatur bulan kita. Ini kalau menurut pengamatan saya, di negara kita ini justru terjadi pada musim-musim pancaroba. Kalau orang Jawa bilangnya musim berdiding. Ini saya pernah mengukur juga sampai ke 19 derajat, tidak sedini dengan musim hujan ini Pak. Dan
dingin dengan musim hujan. Matur nuwun. Oke, matur suwun. Masya Allah, ini ujian disertasi dia. Nah, jadi Bapak dan Ibu, kenapa saya memberikan fakta-fakta di sana? Jadi saya ingin mengantarkan dulu sebelum masuk ke materi utama. Saya kan berpikirnya manusia itu ada rumusnya itu HOTS, High Order Thinking Skill. Jadi orang belajar itu ada 6 level. C1 itu mengingat dulu. Jadi sebelum masuk materi saya harus mengingatkan ke jenengan dulu. Oh, ini musim hujan. Kalau di Mekah tuh kayak gini. Saya membangun jembatan dulu sebelum masuk ke materi inti. Nah, jadi bukan bermaksud membandingkan, sebanding tidak. Saya sedang membangun pemikiran dulu jamaah dengan materi yang mau tak sampaikan. Nah, memberikan gambaran. Setelah mengingat, oh jamaah sudah mulai ingat nih, oh ya musim hujan nih ada bencana. Yang kedua, mulai memahamkan, C2. Kemudian memahamkan ini saya sampaikan fakta-fakta di lapangan. Fakta apa? Dalil Qur'annya tadi, Quran surah Al-Quraisy. Dalil hadisnya. Nah, ketika sudah memahamkan, mengaplikasikan, bagaimana ini prakteknya? Saya sambungkan dengan kondisi di negara kita, di Indonesia, yaitu di musim hujan. Nah, jadi bukan bermaksud membandingkan secara letterlek. Cuman saya memberikan pengantar kepada jamaah nih, musim hujan tuh kayak gini. Biar jamaah itu bisa memahami materi saya begitu. Tapi kalau kita bandingkan secara data yang percis, ya nggak sama. Musim dinginnya di Eropa dengan musim hujannya di Indonesia nggak ada apa-apanya. Tapi harapan saya adalah saya pengen bilang ke jamaah, Bapak Ibu nih sekarang musim dingin, hayo sama-sama semangat ibadah. Karena para ulama dulu ketika datangnya musim dingin, yo semangatnya ibadah, bukan gelundang-gelundung koyo semongko gitu loh. Nah, jadi seperti itu. Jadi saya bukan bermaksud membandingkan secara percis, kalau dibandingkan pasti berbeda, sangat jauh berbeda. Saya tadi cuma memberikan pengantar kepada jamaah biar lebih mudah memahami materi saya. Gitu Pak Prof gitu ya, nyun ngapunten niki. Masya Allah. Untuk cara menanggulangi bagaimana iman itu bertambah dalam perasaan posisi menjadi tolong jelaskan bagaimana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Nah, Pak Dede, oh langsung nggih, monggo. Ndak apa-apa. Ini terakhir gitu. Ci, saya sambil nyatet ndak apa-apa nggih? Nggih. Dari Bapak Profesor Nggih. berkenaan dengan musim dingin seakan-akan menjadikan mengidentifikasikan musim dingin itu sama musim hujan. Barangkali kalau di desa Sudimoro ya juga ya tidak juga. Karena mungkin ya kalau kita berdekatan kepada musim, banyak sekali musim-musim yang harus dikaitkan dengan faktor alamnya. Ya ibadah ya coba gitu ya. Nah, kalau kita mengamati
Jadi yang pertama, nomor 1, al-iman yanqus wa yazid. Ini sudah menjadi hadis yang kita kenal, iman itu naik dan turun. Pak Dede, masalahnya ketika datangnya musim hujan, momentum yang pas untuk ibadah, saya kok lagi males. Nah ini, Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkatkan iman itu seperti kurva L. Kalau maksiatnya sedikit, imannya naik. Dibalik, set. Kalau maksiatnya banyak, imannya turun. Terus gimana? Ya dibalik. Ingin imannya agar naik, yang pertama kurangi maksiat. Saya tidak maksiat, ya perbanyak istighfar. Karena orang mau ibadah itu pasti berat. Ada seorang ulama bilang, apabila di malam hari kamu mau sholat berat, apabila kamu mau baca Quran berat, apabila kamu mau pengajian berat, apabila kamu mau infak berat, banyaklah beristighfar. Karena yang membuat berat hati untuk beramal, karena hati ini terlalu banyak dosa yang melekat di dalamnya. Jadi pas mau ibadah, abot, astagfirullah, astagfirullah. Mau tahajud, astagfirullah. Jane abot ya Allah, astagfirullah, astagfirullah. Jadi 1, memperbanyak istighfar. Yang kedua, Bapak dan Ibu, kalau ingat mati itu terus semangat. Ya. Jadi al-qayyis, orang yang cerdas itu aksaruhum dzikrul lil maut, memperbanyak ingat kematian. Bangun, astagfirullah, ingat ya Allah, saya tidak selamanya. A'maru ummati ma baina sitin ila sab'in. Saya di dunia ini tidak lama, cuma 60 sampai 70 tahun. Padahal saya sekarang usianya 40 tahun ke atas. Harusnya 40 tahun ke atas itu lampu kuning. Waktu yang tersisa tinggal sedikit. Yang berlalu sudah terlalu banyak. Maka siap-siap beramal soleh. Banyak istighfar, ingat kematian. Paksakan yang terakhir nomor 3. Al-mujahidu man jahada nafsahu fillahi azza wa jalla. Seorang mujahid adalah yang berjuang mengendalikan jiwanya agar tunduk dan taat kepada aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, sering berdoa kepada Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu hamba agar termasuk orang yang mampu mendirikan ibadah. Istighfar. Yang kedua apa tadi? Ingat mati. Yang ketiga, paksakan. Yang keempat, doa kepada Allah. La haula wala quwata illa. Kita tidak mampu ibadah kecuali pertolongan Allah. Terakhir, Pak Dede, musim dingin itu indikatornya kan hujan. Kalau di Indonesia tidak. Di Sudimoro indikatornya banyaknya hewan-hewan ini loh. Lah ini ada nggak ini perbandingan yang waduh? Ini pertanyaan yang saya belum temukan di dalam artikel-artikel Islam, Bapak Ibu. Yang saya baca, musim dingin itu ya indikatornya suhu, indikatornya mungkin kalau di Indonesia ya ada turunnya hujan. Bagaimana dengan keluarnya hewan, padahal pada saat hewan ini keluar, itu kalau diteliti memang suhunya itu rendah saat itu. Ya, berarti kita fokusnya jangan ke hewannya, kita fokusnya ke suhunya saja. Oh, ini lagi musim dingin, berarti ya sudah sholat ibadah yang sebaik-baiknya. Begitu ya Pak, nyun ngapunten kalau jawabannya kurang memuaskan gitu ya. Jadi indikatornya alat termometer sajalah gitu. Kalau secara hewan gini saya belum nemuin artikelnya gitu. Nyun ngapunten nggih. Nggih. Sudah malam ya Pak? Nggih, kita akhiri saja gitu ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf jikalau dalam menyampaikan materi ada kata-kata yang kurang sopan dan kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu. Mohon dimaafkan yang setulus-tulusnya. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.